Oke, waktu kelas 10 dulu, kita semester 1, kalian pernah membahas tentang, kita sudah belajar tentang yang namanya teori atom. Nah, di mana teori atom ini, perkembangan teori atom ini dimulai dari, kita mulai dari dunia modern ya, itu dimulai dari yang pertama adalah teori atomnya Dalton, kemudian teori atomnya J.J. Thomson. Kemudian selanjutnya ada teori atomnya Rutherford. Selanjutnya adalah Bohr, dan terakhir teori atom modern yaitu mekanika kuantum. Nah, kelanjutan materi hukum dasar kimia ini mengacu pada salah satu pencetus teori atom ini, yaitu adalah teori atom dari Dalton. Nah, masih ingat teori atom Dalton itu apa? Nah, bahwa teori atom Dalton yang paling kita ingat itu adalah bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat, ya, suatu zat yang tidak dapat dipecah lagi ya, atau tidak dapat dibagi menjadi yang lebih kecil, dipecah lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya ini teori atom dari Dalton. Teori atom Dalton. Nah, bahwa materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, tadi ya, partikel yang tidak dapat dibagi lagi itu disebut sebagai atom ya. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda pula. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom yang terpisah, tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Nah, yang kelima, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Nah, untuk teori yang kelima ini, Dalton menggunakan, yang kelima ini, beliau menggunakan metode ilmiah, yaitu dia menggunakan hasil eksperimen, ya. Beliau menggunakan hasil eksperimen untuk sehingga dia dapat menyimpulkan postulat yang kelima ini ya. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Eksperimen apa sih yang digunakan Dalton? Nah, waktu itu Dalton menggunakan, di sini dia menggunakan beberapa unsur ya. Bukan beberapa unsur tapi beberapa percobaan. Di mana dia mereaksikan unsur-unsur dengan perbandingan massa tertentu ya. Jadi dia melakukan beberapa percobaan menghasilkan beberapa senyawa, di mana ketika beliau mereaksikan unsur-unsur itu menggunakan perbandingan massa yang tertentu. Jadi ada ukurannya massa-massanya. Apa aja sih yang beliau buat? Yang pertama ya, contoh yang pertama itu beliau mereaksikan antara karbon dengan oksigen ya. Beliau mereaksikan antara karbon dengan oksigen ya, di mana massa karbonnya dibuat sama ya, dan massa oksigennya diubah. Nah, dari sini beliau memperoleh dua macam senyawa kimia. Nah, yang pertama ini ya, dia menggunakan ini adalah massa C, ini massa O, nah, ini senyawanya ya. Ketika dia menggunakan massa karbonnya dibuat sama, massa karbonnya dibuat 1,2 gram, kemudian massa O-nya dibuat 1,6 gram ya.
diperoleh senyawa, ternyata senyawa yang terbentuk itu adalah senyawa karbon monoksida. Kemudian ketika massa C-nya dibuat tetap sama 1,2 gram dan massa O-nya itu dibuat 3,2 gram, itu senyawa yang terbentuk ternyata adalah senyawa CO2. Nah, bisa lihat bahwa di sini massa C-nya sama, ketika massa O-nya dibuat berbeda, senyawa yang dihasilkan juga ternyata berbeda, gitu, tidak sama lagi. Nah, yang kedua, beliau mereaksikan antara nitrogen, gas nitrogen dengan gas oksigen. Kali ini oksigennya dibuat tetap masanya, ya. Nah, dari situ ya diperoleh bahwa ketika ini massa N, ini massa O, dan ini adalah senyawanya, ya. Ketika massa O-nya itu dibuat sama, misal 1 gram sama 1 gram, dan massa N-nya itu diubah. Yang pertama, N-nya dibuat 0,875 gram. Ternyata senyawa yang terbentuk itu adalah nitrogen monoksida. Sementara kalau massa O-nya tetap 1 gram, massa N-nya dibuat 1,75 gram, ternyata senyawa yang dihasilkan itu adalah nitrogen dioksida atau NO. Nah, dari sini Dalton membuat sebuah postulat, yaitu postulat yang kelima, bahwa suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Maksudnya gimana perbandingan sederhana itu? Bahwa ketika kita lihat massa C-nya itu sama, 1,2 gram, ya, massa O-nya kita ubah, ternyata massa O-nya itu 1,6 dan 3,2, ini kan kelipatan, ya. Nah, berarti di sini bahwa perbandingan C dibanding O, ya, 1,2 kita anggap ini, berarti ini adalah karena dibuat sama, berarti ini 1, ya kan, 1. Nah, 1,6 berarti ini adalah 1, ya kan. Nah, berarti di sini, maaf, bukan seperti ini. Nah, ketika massa C-nya sama, berarti massa O, kita lihat bahwa massa O di CO dibanding dengan massa O di CO2 itu adalah 1,6 dibanding 3,2. Berarti massa O di karbon monoksida dengan massa O di karbon dioksida itu perbandingannya adalah 1:2. Nah, seperti itu, ya. Jadi, nah ini yang disebut sebagai perbandingan yang sederhana. Yang kedua, tadi reaksi nitrogen dengan oksigen ketika O-nya dibuat sama, ya kan? Nah, ternyata massa N-nya perbandingan massa N di NO, nitrogen monoksida, dengan N di NO2 itu adalah 0,875 gram dibanding 1,75 gram. Sehingga perbandingannya juga adalah 1:2. Nah, dari sini Bohr membuat sebuah namanya hukum dasar, di mana hukum dasarnya adalah disebut sebagai hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan tetap. Nah, di mana bunyinya adalah sebagai berikut. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Nah, kita ulang lagi. Ini, misal tadi kita punya massa C, ya. Ini senyawanya. C dan O itu membentuk dua senyawa, yaitu CO dan CO2. Nah, ini massa O, ya. Dimana ketika massa C-nya itu 1,2 gram, ya, massa O-nya adalah 1,6 gram. Kemudian massa C-nya yang CO2 1,2 gram dan massa O-nya adalah 3,2 gram. Nah, ini dengan salah satu massa unsur dibuat tetap. Nah, ketika C-nya itu dibuat tetap, ya, C-nya itu dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana, sehingga massa O pertama dibanding massa O yang kedua, ini di CO, ini di CO2 adalah 1,6 dibanding 3,2.
berarti adalah 1:2. Nah, sekarang jika massa O-nya dibuat tetap, kayak gitu. Sekarang jika massa O-nya dibuat tetap gimana berarti? Nah, ini senyawa CO, CO2. Ini massa C, ini massa O ya. Tadi mula-mula adalah 1,2, 1,2. Ini 1,6 sama 3,2. Jika massa O-nya dibuat tetap, nah berarti O-nya ini kan 1,6 sama 3,2. Berarti di sini kita kalikan dengan berapa ini? Dikali 2, yang ini dikali 1. Soal seperti itu kan dibuat tetap. Kalau dibuat tetap berarti O-nya itu disamakan. Ya kan? Kalau O-nya disamakan nanti berarti senyawa. Ini CO, ini CO2, massa C, massa O ya. Nah, berarti massa O-nya 1,6 kali 2 adalah 3,2. Yang O yang kedua 3,2 kali 1 3,2. Nah, berarti C-nya ketika 1,2 dikali 2 itu menjadi 2,4. Yang ini 1,2 dibagi 2 dikali 1 adalah 1,2. Nah, dari sini berarti bahwa massa C di CO dibanding massa C di CO2 itu adalah 2,4 dibanding 1,2, sehingga perbandingannya adalah 2:1. Nah, kalau C-nya disamakan, ini C-nya tetap ya. Ini C-nya tetap, ya ini O-nya tetap. Kalau C-nya tetap, perbandingan O-nya adalah O1 dengan O2 adalah 1:2. Kalau O-nya yang dibuat tetap, perbandingan C1 dibanding C2 adalah 2:1, di mana kedua zat ini itu saling berkebalikan. Nah, itu adalah hukum kelipatan perbandingannya dari Dalton, atau juga biasa disebut sebagai hukum Dalton. Oke, sekarang contoh soal penerapan dari hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton ini ya. Oke, contohnya misalnya ada ini. 2 buah senyawa oksida nitrogen NXOY ya, yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Pada senyawa 1, massa nitrogennya itu adalah 28 gram, massa oksigennya 16 gram. Pada senyawa 2, massa nitrogennya 28 gram dan massa oksigennya adalah 48 gram. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, enak ya, soalnya ini udah ditanyakan adalah tentukan perbandingan massa oksigen. Kalau yang ditanyakan adalah perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2, itu maka massa N ya dibuat tetap. Nah, dibuat tetap itu apa? Atau disamakan. Nah, sekarang kita cek di soal. Ternyata massa nitrogennya sudah sama-sama 28 gram di senyawa 1, dan di senyawa 2 juga nitrogennya sudah 28 gram. Lalu tinggal kita bandingkan aja, berarti massa oksigen di senyawa 1 dibanding senyawa 2, berarti massa O di senyawa 1 dibanding massa O di senyawa 2, berarti adalah 16 dibanding 48. Dimana kalau disederhanakan ternyata adalah perbandingannya adalah 1:3. Nah, itu adalah perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2. Sekarang misal kalau soalnya diganti ya. Tentukan perbandingan antara massa nitrogen pada senyawa 1 dan 2 gitu. Udah, kalau yang ditanyakan adalah perbandingan antara massa nitrogen, berarti massa O disamakan kan kayak gitu. Sehingga kalau kita buat tabel lagi ya, senyawa 1, 2, nah ini massa N, ini massa O. Nah, tadi 28, O-nya 16 sama 48. Nah, massa O-nya disamakan, ya kan? Berarti 16 sama 48, ini dikali 3, yang ini dikali 1. Nah, berarti nanti
senyawa 1, 2, massa N, massa O. Massa N-nya kalau di ke 28 dikali 3 itu ternyata adalah 28 kali 3 itu berapa? 4 ya. Ya kan? Banding 16 kali 3 adalah 48, ya kan? 28 kali 1 tetap 28, yang ini tetap 48. Nah, O-nya sudah sama atau tetap, ya. Sehingga massa N pada senyawa 1 dibanding massa N pada senyawa 2 itu adalah 84 dibanding 28. Di mana 84 banding 28 ini kalau disederhanakan adalah 3 banding 1, ya. Sebenarnya sama, kalau ini tadi 1 banding 3 ya udah dibalik aja kan, kayak gitu. 3 banding 1. Itu kalau soalnya pilihan ganda kan, kayak gitu. Kalau soalnya uraian ya kalian harus mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada seperti itu. Oke. Itu adalah hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Selanjutnya nanti yang keempat, kita akan mempelajari hukum Gay rusak atau hukum-hukum gas, ya. Hukum-hukum gas kayak gitu. Oke, terima kasih.